Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pembelajaran kali ini, meskipun kalian harus belajar online atau daring, belajar di rumah, kalian harus tetap semangat belajar dan jangan pernah malas untuk belajar. Di pertemuan kali ini, Bapak akan membahas materi kelas 2 SD. Tema 6, subtema 4 untuk mata pelajarannya adalah SPDP dan matematika. Dan untuk mata pelajaran yang pertama yaitu SPDP, tentang membuat benda kreasi. Kaleng susu yang sudah tidak digunakan dapat dibuat karya kreasi. Misalnya dijadikan tempat pensil. Kaleng susu termasuk bahan buatan, yang mana bahan buatan adalah bahan yang tidak tersedia di alam dan membutuhkan campur tangan manusia untuk membuatnya. Perhatikan langkah-langkah membuat tempat pensil dari kaleng susu berikut ini. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat tempat pensil dari kaleng susu. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Nah, ketika kita akan membuat sesuatu, pasti kita akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Dan alat dan bahan untuk membuat tempat pensil dari kaleng susu yaitu yang pertama yaitu kaleng susu yang sudah dicuci bersih. Yang kedua yaitu kertas karton. Dan yang ketiga yaitu kertas warna. Yang keempat yaitu lem kertas. Dan yang kelima yaitu gunting. Nah, setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kita langsung memprosesnya, yang dimana nomor 2 yaitu menutup permukaan luar kaleng menggunakan kertas karton. Yang ketiga, membuat hiasan dari kertas warna. Nah, bagaimana cara kita membuat hiasan, yaitu mungkin kertas warnanya bisa dibentuk dalam bentuk menyerupai bentuk kupu-kupu atau mungkin bentuk bunga, ya. Dan yang keempat, menggunting hiasan dari kertas warna. Nah, ketika sudah terbentuk seperti bentuk kupu-kupu, tinggal kita gunting seperti yang kita bentuk tadi. Dan yang terakhir yaitu menempelkan hiasan pada kaleng yang ditutup kertas karton. Ketika hiasan tersebut yang sudah kita gunting itu sudah selesai, tinggal kita tempelkan hiasan tersebut pada kaleng yang ditutup dengan kertas karton. Dan ketika semua langkah ini sudah selesai, maka hasilnya akan berbentuk seperti gambar ini. Untuk materi selanjutnya yaitu berkreasi dengan bahan buatan. Bahan buatan disebut juga bahan sintetis. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat bukan dari alam, artinya alam tidak menyediakan bahan tersebut. Bahan buatan adalah sesuatu yang dapat diolah manusia dari bahan kimia dan perpaduannya, bukan dari asli dari alam.
Nah, bahan buatan ini membutuhkan campur tangan manusia untuk membuatnya, entah itu dari bahan kimia dan perpaduannya. Contoh bahan buatan adalah kertas koran, kertas lipat, kertas tisu, dan kertas warna-warni. Bahan buatan dapat digunakan untuk membuat benda kreasi. Contoh kreasi bunga dari kertas lipat, atau mungkin contoh yang lain, kalian biasanya kan membuat kertas lipat dalam bentuk kapal-kapalan yang biasa kalian mainkan untuk diterbangkan. Untuk mata pelajaran selanjutnya yaitu matematika. Untuk materinya yaitu membandingkan dua berat benda. Berat benda dapat dibandingkan. Untuk membandingkan berat benda, kita dapat menggunakan tanda. Yang pertama yaitu tanda seperti ini. Nah, tanda ini dibaca lebih besar dari. Dan tanda yang kedua yaitu seperti ini, dibaca lebih kecil dari. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu tanda ini, yang dibaca sama dengan. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, coba perhatikan. Di sini ada beras dengan memiliki berat yang berbeda. Yang pertama beratnya 1 kg dan yang kedua beratnya 5 kg. Nah, dari benda ini kita dapat membandingkan. Yang pertama yaitu kesimpulannya dari perbandingannya, beras yang paling ringan adalah beras kemasan 1 kg. Yang kedua yaitu beras yang paling berat adalah beras kemasan 5 kg. Dan yang ketiga yaitu beras paling berat lebih besar dari beras paling ringan. Sudah jelas ya, beras yang paling berat itu lebih besar dari beras yang paling ringan. Atau dalam bentuk angka kita membuat seperti ini dengan simbol lebih besar, yaitu 5 kg lebih besar dari 1 kg. Beras paling ringan lebih kecil beras paling berat. Nah, atau biasa kita simbolkan dalam bentuk 1 kg lebih kecil dari 5 kg. Nah, itu merupakan kesimpulan dari membandingkan dua berat benda. Untuk materi yang selanjutnya yaitu membandingkan berat benda. Biasanya kalian membandingkan berat benda itu bisa menggunakan timbangan ya. Membandingkan berat benda dapat dibandingkan dengan caranya menimbang berat timbangan. Nah, kalau kalian sudah menimbang kan pasti tahu mana yang lebih berat dan lebih ringan. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada dua timbangan. Yang pertama yaitu timbangan yang ada garam beriodium dan yang kedua ada timbangan yang ditimbang di sini adalah kopi. Dari timbangan ini coba dilihat. Berat garam yaitu seberat 100 gram dan berat kopi adalah 500 gram. Dari dua gambar ini kita dapat membandingkan berat benda dan diperoleh kesimpulan nih. Yang pertama yaitu 100 gram lebih ringan dari 500 gram. Berat garam lebih ringan dari kopi. Berat garam lebih kecil dari berat kopi. Dan kesimpulan yang kedua di sini 500 gram lebih berat dari 100 gram. Sudah jelas ya, karena angka 500 lebih besar dari angka 100. Dan yang selanjutnya,
berat kopi lebih berat dari garam. Dari timbangan ini sudah jelas berat kopinya itu terlihat lebih berat dari berat garam. Dan berat garam lebih besar dari berat kopi lebih besar dari berat garam. Demikian video yang Bapak buat kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa di rumah selalu jaga kesehatan agar kalian selalu terhindar dari segala macam penyakit. Terima kasih untuk waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.